Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 4 pada mata kuliah Komunikasi Kelompok dan Organisasi. Di sini kami akan membahas mengenai jaringan organisasi dan struktur organisasi. Kelompok kami terdiri dari 4 anak, yakni Doni, Alfa, Anis, dan Juwaria. Materi yang akan kami bahas bersumber dari buku Komunikasi Organisasi yang terdapat pada bab 5 dan 6 pada halaman 61 sampai 90. Untuk lebih lengkapnya, kita simak pembahasan berikut ini. Saya Nur Anistiawati akan membahas mengenai jaringan organisasi. Dalam hubungan jaringan organisasi terbagi menjadi dua, yakni jaringan formal dan jaringan informal. Jaringan formal ini merupakan pola hubungan dalam organisasi yang juga mencakup sebagian struktur dari organisasi. Sedangkan jaringan informal mencakup jauh lebih luas. Selain dari struktur organisasi, di sini juga memperhatikan bagaimana hubungan interaksi yang terjalin di luar organisasi. Terdapat pula jaringan personal. Ini merupakan suatu hubungan yang biasa dilakukan oleh setiap individu. Namun, hubungan tersebut akan berbeda dengan individu yang lainnya. Peran jaringan. Suatu perilaku untuk menghubungkan beberapa kelompok dengan cara-cara tertentu. Dan cara-cara tersebut meliputi: pertama, jembatan. Ketika individu sudah menjadi anggota dari suatu kelompok, ia merangkap menjadi anggota kelompok lainnya. Kedua, penghubung. Menghubungkan antar dua kelompok, namun dirinya sendiri bukan bagian dari kedua kelompok tersebut. Ketiga, pemisah. Tidak ada keterkaitan sama sekali dengan anggota-anggota lainnya. Terdapat dua kualitas dalam jaringan organisasi. Pertama, secara langsung, yang tanpa disertai oleh perantara, dan kedua, secara tidak langsung, dengan disertai oleh perantara. Baik, yang kedua adalah strukturasi organisasi. Teori strukturasi adalah sebuah teori umum mengenai tindakan sosial hasil pemikiran oleh seorang sosiolog Inggris, yakni Anthony Giddens dan para pengikutnya. Manusia sebagai anggota sosial bertindak menurut aturan untuk menuju suatu tujuan. Namun juga manusia ini tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan secara bersamaan menciptakan kekuatan yang memberikan pengaruh terhadap tindakan mereka di masa depan. Singkatnya, teori strukturasi menyatakan bahwa organisasi dan kelompok menciptakan struktur yang dapat difungsikan sebagai aturan dan juga sumber daya organisasi. Namun, struktur pada gilirannya juga akan menciptakan sistem sosial dalam organisasi tersebut. Sebagai contoh, di kelas KP3A dengan 39 anggota, Adi adalah salah seorang anggota yang terkenal baik, tidak neko-neko, sopan, dan juga suka menolong anggota kelas lainnya. Pada suatu waktu, kelas memiliki masalah di mana membutuhkan seorang yang memahami fotografi dan mengerti kamera. Dan pada saat itu, Adi berkata bahwa ia menyukai fotografi dan cukup mengerti tentang kamera. Dan masalah pun telah teratasi dengan adanya Adi yang mengerti tentang kamera tersebut. Pada waktu lain, kelas kembali membutuhkan orang untuk menjadi kameramen dalam pembuatan film. Dan ketua kelas pun bertanya kepada Adi, apakah Adi dapat mengambil tugas sebagai kameramen tersebut. Karena memiliki kemampuan dasar fotografi yang tidak jauh dengan videografi, Adi pun mengiyakan dan akhirnya film pun selesai dengan sukses. Sejak saat itu, ketika anggota kelas membutuhkan orang untuk berurusan dengan kamera, mereka akan langsung bertanya kepada Adi. Secara tidak langsung, kelompok membuat peran kepada Adi yang mana ia sendiri pun tidak ada niatan awal untuk menciptakan peran tersebut. Peran ini bisa terbentuk karena adanya harapan dalam proses mengambil tindakan, dan inilah yang dinamakan strukturasi atau proses penciptaan peran. Elemen teori strukturasi yang pertama adalah agensi dan refleksivitas. Agensi adalah perilaku atau kegiatan tertentu yang dilakukan orang yang dipandu oleh berbagai aturan dan juga konteks. Sedangkan refleksivitas adalah kemampuan seseorang untuk mengawasi tindakan dan perilakunya yang sebagian besar didasarkan atas pengalaman masa lalu. Yang kedua adalah dualitas struktur, yang mana ada 5 elemen yang membentuk definisi strukturasi. Yang pertama adalah sistem.
yaitu perilaku yang dijalankan organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang kedua adalah aturan atau rules, yaitu rutinitas umum yang dimiliki oleh organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga adalah sumber daya, yaitu kekuatan yang digunakan dalam kelompok. Yang keempat adalah struktur, yaitu aturan dan sumber daya yang digunakan anggota organisasi. Yang kelima adalah dualitas struktur, yaitu aturan dan sumber daya yang memenuhi dua fungsi dalam organisasi. Yang ketiga adalah integrasi sosial, yaitu perilaku komunikasi timbal balik di antara orang-orang dalam interaksi. Giddens percaya bahwa strukturasi selalu melibatkan 3 cara atau 3 dimensi penting, yaitu yang pertama adalah interpretasi, bagaimana suatu itu harus dipahami. Yang kedua adalah moralitas, apa yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga adalah kekuasaan, bagaimana menyelesaikan suatu hal. Ada 2 cara untuk menghubungkan suatu struktur dengan struktur yang lainnya, yaitu struktur membutuhkan mediasi dan struktur membutuhkan kontradiksi. Strukturasi komunikasi organisasi. Menurut Pole dan McP, struktur merupakan manifestasi dan produk komunikasi dalam organisasi. Struktur formal organisasi memungkinkan adanya 2 tipe komunikasi, yaitu langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung berarti terbukanya peluang bagi karyawan untuk membicarakan mengenai komunikasi di dalam perusahaan. Sedangkan komunikasi tidak langsung berarti memberitahu kepada karyawan mengenai perusahaan secara tidak langsung. Contohnya, tentang nilai-nilai, prosedur, dan metode yang dijalankan. Struktur organisasi dapat tercipta saat individu berkomunikasi dengan individu lainnya, yang pada perumpamaan pusat strukturasi, yaitu 1. Lokasi konsepsi. Lokasi konsepsi di sini mencakup seluruh episode atau waktu hidup organisasi ketika orang telah membuat keputusan. Contoh, keputusan perusahaan untuk pertama kali membuka kantor cabang baru yang pasti akan mempengaruhi garis komunikasi. 2. Lokasi implementasi. Strukturasi terjadi ketika penulisan atau kodifikasi formal. Contoh, setelah membuka kantor cabang baru, perusahaan itu membuat surat pemberitahuan yang dikirim kepada semua pihak yang berkepentingan. 3. Lokasi resepsi. Strukturasi terjadi ketika anggota organisasi bertindak sesuai dengan keputusan organisasi. Contoh, setelah membuka kantor cabang baru, maka dimulai proses pengisian jabatan. Perusahaan harus mencari orang untuk posisi kepala kantor cabang dan posisi lainnya di kantor baru tersebut. Sehingga garis komunikasi perusahaan akan berubah saat kantor cabang baru mulai beroperasi, dikarenakan pegawai lama bertemu dengan pegawai baru.